Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita kali ini ya untuk Rabu 27 Mei kali ini di jam 2 pagi ya. Sesuai di hari Senin kemarin ya, ternyata memang market libur jadi pergerakannya tipis aja. Di sini kita dapat sell. Di sini seperti biasa udah dibilang jangan trading kalau baru market buka. Lalu di sini ternyata terjadi pemantulan resistance ya. Lalu dia mantul tapi di daerah bawah sini, dan ini seperti yang kemarin sudah kita bilang, kalau misalnya market buka berada di area atas, maka jangan trading ini gak valid gitu ya. Jadi kita hanya open satu posisi di atas, dan ternyata kedua kalinya di hari Selasa ini di jam 6 pagi ya tadi ya, juga menyentuh kembali, cuman gue nggak trade di hari Selasa ini karena ini bisa jebol ya, karena ini pagi-pagi sudah berada di area atas, takutnya ada big news, jadi gue nggak trading di hari Selasa ini. Berharapnya di hari bawah ini ya, ternyata di jam 00 dia baru nyentuh area support kita, jadi juga nggak trading. Jadi hari Selasa tidak trade sama sekali. Malahan hari Seninnya kita trade ya, dikiranya hari Senin libur, malahan hari Senin dapat posisi, di hari Selasa nggak dapat. Lalu bagaimana di hari Rabu? Ini masih bisa valid ya. Ini ternyata kuat resistennya, begitu juga terjadi 2 kali pemantulan, lalu di bawahnya lagi. Jadi untuk hari ini, kalau misalnya sampai besok pagi, sekarang gue nggak open posisi ya, nunggu sampai besok pagi. Kalau besok pagi di jam 8 pagian berada di area 4.500, nah ini masih valid. Tapi kalau besok di jam 8 pagi tiba-tiba sudah berada di area bawah, gue nggak trading lagi. Ingat di jam 8 pagi. 8 pagi kalau berada di area atas ini 4492 ya berarti ya. Kalau berada di area atas, baru kita boleh tetap buy limit di kira-kira 4490 atau tunggu di daerah bawahan ya. Ini masih area buy kita karena ini di ekor bawahnya udah nyentuh 4482 nih. Berarti istilahnya SL-nya kira-kira 4480. Itu pasti dijemput sih. Kalau banyak yang nge-buy, kemungkinan bandar bakal jemput di daerah sana. Jadi kita SL mungkin di 75 atau 78-an. Jadi dikasih jarak dikit untuk menghindari bandar-bandar yang mencoba ngambil SL kita gitu ya. Jadi lotnya diperkecil. Oke, lanjut, bagaimana dengan di area atas? Masih sama ya. Ini bisa terjadi pemantulan, ini high risk, sell-nya ini yang normal ya. Jadi ini trade tipis saja karena ini area Fibonacci kita 4554 sorry. Ya, ini akan kita sell limit di daerah mungkin 4560-an ya. Karena di sini terjadi pemantulan juga terjadi di 4560, mungkin kita akan sell di 4560-an, sell limit. Juga di atasnya lagi 4576 kalau terjadi pemantulan kembali. Lalu di bawahnya juga sama. Jadi kalau misalnya besok jam 8 pagi berada di area bawah gimana Bang? Nah berarti di 4458 baru kita buy limitnya. Jadi ini nggak valid. Oke, tergantung di jam 8 pagi berada di area mana. Atau area atas atau area bawah. Oke, lanjut, bagaimana dengan Forex Factory di hari Rabu ya, seingat gue hari Kamis akan ada big newsnya. Jadi hari Rabu ini ada pergerakan di jam setengah 9, jam 9 ya, AUD, NZD ini lumayan akan menggerakkan market. Jadi kita bisa ikuti arah marketnya sesuai dengan hasil newsnya seperti apa. Kalau hasilnya hijau maka kita buy, kalau hasilnya merah maka kita sell. Hanya khusus di hari Rabu ini ya, jadi kita akan ikuti arahnya kemana dia bakal melabuh. Jadi kalau misalnya nanti kira-kira menguat atau menurun, kita ikuti saja arahnya. Tapi sebelum itu pastinya ada ini di jam berapa Forex Factory di jam setengah 9 ya. Berarti di atas jam setengah 9 kita baru trading. Oke, setengah 9 baru akan ada volatile, jam 9 juga lebih tepatnya, lebih aman jam 9 sih. Berarti kalau jam 9 dia berada di area bawah, lebih tepatnya jangan trading di jam 9 berarti ya. Jam 9 kalau dia berada di area bawah, revisi sedikit ya, keralat gue. Jam 9 kalau di area bawah baru kita buy. Jadi ini bisa jebol. Kalau misalnya dia berada di 4500, dia jebol, nah ini baru kita buy di 4450-an. Berarti kita nunggu di jam 9 pagi baru kita mulai trade. Ya, kasih jeda waktu 9.05 lah. Baru kita pasang buy limit atau sell limit di atasnya. Kalau sell limit di atasnya sih aman sih. Yang bawah sini nih, ini cukup resiko nih. Karena ini bisa ngejebol. Ya, walaupun 4.500 atau 4450 ini support yang kuat nih. Banyak nih yang order beli di gold di daerah sini. Kuat nih areanya. Jadi, tapi tetap hasil news yang bisa menjebol area support ataupun resisten ya. Hanya news. Makanya dari itu kalau news keluar kita jangan trading dulu. Tunggu news ada keluar, tunggu market tenang sekitar 10-15 menit kita baru mulai trading. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.